Oke, lanjut lagi. Kalau misalnya tadi kan kita udah ngebahas teorinya, ya, kayak dua metode Dolittle itu apa dan metode Crowd itu apa gitu ya. Artinya keduanya itu sebenarnya solusi atau cara buat mencari SPL atau sistem persamaan linear gitu. Artinya sebenarnya ini kalian udah pernah pelajarin nih di SMA gitu ya, kan kayak SPLTV, persamaan sistem persamaan linear tiga variabel gitu. Bedanya kalau misalnya di sini kan pakai X1, X2, X3 sama kayak di Matstat kemarin gitu kan. Nah, sekarang kita masuk nih ke contohnya gitu ya. Kita tadi udah tahu bahwa metode ini tuh adalah metode dekomposisi, merubah dari suatu matriks A yang ini nih menjadi suatu matriks LU gitu, lower dan upper. Ya udah dari sini kita lihat nih. Pertama, buat matriks U itu adalah karena U itu ada bahasa bahasa sebutannya itu upper, berarti kita bikin segitiga atas. Yaitu di atas ini nih. -4, 6 sama -10. Jadi jangan kebalik ya. Upper itu artinya yang terisi itu yang di kanan atas, bukan yang di kiri bawah jadi 000 gitu. Artinya ini jadi segitiga atas gitu, upper. Nah, berarti karena udah upper, U-nya itu ada upper, maka L-nya itu menjadi lower gitu. Nah, tapi buat buat di metode Dolittle ini, si U-nya itu dibikin kayak Gauss gitu. Artinya yang bawahnya itu 000, jadi di segitiga bawahnya itu 000. Terus di L-nya itu em, segitiga atas segitiga atasnya itu yang 00 ini gitu. Nah, terus isinya apa, Kak? Jadi kalau misalnya di sini tadi kan ya kayak Gauss biasa ya, artinya ini matriks A gitu kan, 2 -4 6 1 3 -7 7 5 9 gitu kan. Nah, dibikin menjadi pojok kirinya itu atau pojok kiri bawahnya itu menjadi 000 gitu. Sehingga ini terbentuk segitiga atas. Nah, ini sama kayak matrek kemarin ya atau mastat gitu ya. Cara-caranya gitu. Nah, tapi di sini L-nya ini rada aneh. Kenapa angkanya setengah 7/2 19/5 gitu. Nah, sebenarnya angka-angka di sini itu didapetin dari sini nih faktornya. Apa kalau dulu apa nih? Udah lupa. Jadi ini ya faktor perkalian faktor pengalinya ini gitu. Jadi kan kalau misalnya di sini kan kita tahu ya bahwa faktor pengalinya itu -1/2, sorry, 1/2, 7/2 dan 19/5. Masukin ke sini gitu. Nah, artinya di sini kan pertama buat buat nyari upper ini kan sebenarnya kan kita bikin ininya itu jadi 00 kan. Nah, biar jadi 00 apa? Berarti yang baris kedua ini kita di melakukan operasi ini, baris kedua dikurangi setengah B1. Nah, buat baris ketiga berarti B3 sama B3 dikurangi 7/2 B1 gitu. Dapat dari sini 00. Nah, dari situ udah dapat. Ini 00. Sekarang lanjut. Artinya gini, artinya si si 1/2 sama 7/2 ini kan dipakai buat nggak bikin 1 sama 7 ini jadi 00 kan. Nah, 1/2 sama 7/2 ini masuk ke sini 1/2 dan 7/2 gitu. Selanjutnya juga sama. Karena ini harus jadi 0, 19 ini jadi 0, maka dilakukan operasi ini sehingga di sini jadi 0. Artinya 19/5 ini masuk menjadi L-nya juga gitu, 19/5. Sisanya apa? Ya sisanya 1111000 ini eh, tinggal masukin aja gitu. Dari situ dapat nih bahwa L-nya itu apa. Nah, dapat nanti tinggal dilanjutin pakai ini tahap kedua. L dikali B aksen sama dengan B. Terus nanti dapat B aksennya berapa. Terus tahap ketiganya U dikali X sama dengan B aksen. Nanti dapat juga si X1, X2, X3-nya itu berapa gitu. Artinya nanti bakal aku lebih jelasin di Excel-nya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke Excel-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini metode Dolittle itu cara ngerjainnya sama kayak tadi ya. Intinya, oh ya sebelum itu
ini tolong banget ya dibikin template-nya itu masing-masing gitu. Karena kenapa? Karena nanti waktu UAS kalian kemungkinan dari tahun-tahun sebelumnya itu kalian UASnya bakal pakai Excel gitu ya. Artinya kalian coba bikin template-nya masing-masing gitu. Nah, terus kedua, tolong serapi mungkin gitu. Bukan serapi mungkin, artinya benar-benar nggak ada, biar biar nggak terjadi salah input gitu. Kenapa? Karena sayang banget takutnya kayak kalian lupa harus apa yang dimasukin. Nah, nanti waktu ulangan ternyata salah masukin gitu atau si Excelnya itu acak-acakan gitu. Nah, jadi nanti ya otomatis hasilnya salah gitu. Kalau bisa serapi mungkin ya. Artinya tapi nggak harus rapi banget gitu. Yang penting kalian ngerti cara pakai Excel kalian sendiri itu oke gitu ya. Artinya nggak nggak harus rapi gimana gitu. Oke, lanjut. Pertama, ini buat metode Dolittle dulu ya. Inputnya ya tadi kita di sini ada soalnya itu 5 4 1 3 3,4 dan yang lainnya gitu ya. Ini tinggal dijadiin input aja. Ini udah diaugmentasikan atau digabungkan gitu ya. Jadi matriks A sama matriks B ini ya udah digabungin jadi kayak gini. Selanjutnya, step pertama kan sama kayak tadi nih yang di PPT bikin matriks LU gitu. Nah, pertama buat nyari matriks U atau upper, berarti kan artinya ini si bawah ini kan harus nol ya. Nah, kalau misalnya di matriks kemarin, ini kan kalian ngitung ngitung manual gitu. Sebenarnya di matriks sekarang itu outputnya itu kalian harus bikin ini menjadi suatu program gitu. Artinya ketika kalian input di sini hasilnya itu langsung keluar berapa gitu. Nah, otomatis ini gimana caranya? Ini buat nyari U atau ini biar jadi 00 sama kayak tadi nih yang di PPT nih, yang dibilangin di sini nih. Buat ini jadi 0 artinya kan B2 dikurangi 1/2. 1/2 dari mana? 1/2 ini kan sebenarnya dari 1 dan 2 ini gitu. Artinya yang baris yang mau kita jadikan 0 dibagi dengan baris yang jadi tinjauannya atau yang atasnya ini gitu. Dikalikan B1 atau dikalikan 2 ini. Kalian terapin di sini. Nanti dapat, oh ternyata jadi 0/0 gitu. Artinya ketika kalian ganti inputnya juga, ini udah otomatis terganti gitu. Ini udah otomatis terganti dan hasilnya pasti 0/0 gitu. Nah, dari situ ya udah tinggal lanjut. Ini udah nih 0/0, 0/0 gitu ya. Nah, lanjut di sini. Buat ini kan sekarang yang 5 ini yang di kolom ini harus 0 juga kan. Nah, lanjut lagi. Buat yang ini gimana cara nolnya? Ya tadi yang di sini nih. Lihat nih. B3 dikurangi 19/5 dikali B2. Ini buat ngerubah si 19 ini jadi 0 gitu. Ya udah di sini terapin juga rumusnya yang sama gitu. Kalau di sini C2 dikurangi C2 C24 dikurangi C24 dibagi C23 dikali C23 gitu. Oh ya, ini penting juga ya. Dolar-dolar gini. Jadi artinya biar si Excelnya kelok gitu ya. Si kolom sama barisnya kelok. Nah, dari situ tinggal kalian drag down aja. Drag drag ke samping aja gitu. Kenapa drag ke samping? Karena kan sebenarnya operasinya kalian ngelakuin sepanjang baris ini kan gitu. Nah, gitu. Kalau yang ini nggak usah, tapi yang ini aja nih. Tuh. Oke, udah lanjut. Dari situ masukin L-nya. L-nya apa? L-nya itu kan tadi faktor pengali tadi. Kalau misalnya di sini ya faktor pengalinya ya tinggal copy aja. Maksudnya kayak kita kan tahu nih, tadi faktor pengalinya itu kan B17 sama dibagi B16. Ya udah, ini kan ada di baris kedua kolom pertama kan. Nah, ya udah berarti di sini juga masukin B17 dibagi B16. Nah, terus yang bawahnya apa? Yang bawahnya B18 dibagi B16. Kenapa? Karena kita lihat tadi, ini faktor pengalinya B18 dibagi B16. Selanjutnya juga ini nih, yang si bikin 0 ini nih ya. Nah, ini kan C24 dibagi C23. Oh, ini juga tinggal masukin aja. Jadi dapat U-nya berapa, L-nya itu berapa gitu. Nah, sekarang kita terapin nih. Terapin si dekomposisi tersebut gitu. Artinya kita udah dapat upper dan lowernya berapa gitu kan. Nah, sekarang yang belum dimodifikasi itu ada si B-nya itu gitu.
tinggal kita modifikasi gitu. Pertama, ini kan buat si L ini kita kalikan dengan B aksen. Nah, dikalikan B aksen nanti hasilnya itu adalah si B yang awal ini, yang input tadi 3,4, 8,8 dan 19,2. Masuk ke sini nanti dapat B aksennya berapa? 3,4, 2, 12/5 itu. Nah, artinya si B aksen ini kan udah tercampur, bukan tercampur apa ya? Udah dioperasikan dengan si L ini gitu. Nah, artinya bukan murni si B ini bukan murni yang input tadi lagi. Tapi hasilnya itu udah digabungkan dengan operasi si L tadi gini gitu. Nah, dari situ lanjut lagi. Tadi yang udah dioperasikan apa? Si L. Nah, sekarang yang belum itu si U tadi. Kita masukin si U tadi nih. 5, 4, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 3. Gitu. Nah, di situ baru kita tinggal cari nih si X-nya itu berapa gitu. Karena si U itu udah dioperasikan dengan si L ini, kan kenapa udah dioperasikan artinya si si U ini kan dapat karena faktor pengali L ini kan, artinya nggak usah diapa-apain lagi itu. Artinya tinggal kita langsung cari aja sih solusinya. Si U ini dikalikan dengan X1, X2, X3 atau solusinya. Sama dengan si B tadi yang udah dioperasikan. Bukan dioperasikan, tapi udah ya dioperasikan dengan si L tadi gitu. Nah, berarti ini tinggal masukin di sini, melakukan forward substitution, substitusi maju gitu ya. Atau ini harusnya belakang ya, bukan substitusi depan tapi belakang karena ini kita mulainya dari yang X3 gitu. Dari situ dapat nih bahwa ini tinggal melakukan matriks biasa aja. Kan buat nyari X1, X2, X3 kan nggak mungkin dari yang pertama kan. Perkalian matriks 5 dikali X1, 4 dikali X2, 1 dikali X3. Nggak mungkin kan? Kenapa? Karena kita kan belum tahu X1, X2, X1, X2-nya. Makanya kita mulai dari paling belakang. Harusnya ini back ya, back substitution. Berarti ini mulai dari belakang, yaitu 0,3, terus 1, X1, X2, X3 gitu. Artinya 0 dikali 1, 0. 0 dikali X2, 0. Nah, ini 3 dikali X3. Berarti sama dengan apa? 12/5. Gitu. Berarti kita dapat di sini X3 itu adalah 12/5 dibagi 3. Jadi, ini tinggal tinggal perkalian matriks biasa ya. Kayak, kan ini 0 ya. 0 dikali X1 ya 0. 0 dikali X2 ya 0. Berarti sisa 3X3 sama dengan 12/5 kan. Nah, berarti ya kalau misalnya kita mau nyari X3 ya tinggal 12/5 dibagi dengan 3 gitu. Nah, jadi kan sebenarnya tinggal gitu aja. Atau 12/5 dibagi 3. Ini berlaku dengan yang lainnya. Ini X2 tinggal samain kayak tadi. Cuman kan kayak di sini karena tadi kita udah tahu X3-nya berapa, ya udah tinggal substitusi aja. Jadi kalau misalnya yang X2 ini kan didapetinnya dari 0 dikali X1. 0 dikali X1 ya tetap 0 gitu ya. Nah, selanjutnya 1 dikali X2 gitu. Berarti artinya ya ini 1 dikali X2 ini. Nah, bahwa ini kalau ini langsung ya. Jadi gini. Jadi gini. Buat baris yang kedua, ini tuh gini. Kan 0 dikali X1 kan 0 ya. Nah, lanjut 1 dikali X2 berarti kan artinya X2 kan. 1X2 kan karena 1 dikali X2. Ditambah 2 dikali X3. Nah, 2 dikali dengan X3 berarti sama dengan apa? Sama dengan 2/1 gitu kan. Ya udah berarti ini jadi 2 gitu. Nah, berarti karena kita tadi udah ada si X3-nya, berarti buat nyari X2 gimana? Ya berarti persamaannya kita buat. Jadi X2 itu adalah 2 dikurangi dengan 2X3 dibagi dengan 1 gitu. Nah,
si X2 ini ya, atau si 2 min 2 X3 ini dibagi satu ini ya tinggal masukin aja ke rumus ini. Ke rumus, disesuaikan sel-selnya gitu kan. Ini kan 2, em, apa? 2 di sini itu kan berarti kan ini F46 kan. Dikurangi dengan C46 berarti kan ini 2 di sini itu kan C46 dikali dengan X3. X3 kan tadi kita udah dapet ya, yaitu 0,8 dibagi dengan satu. Satu ini kan didapat dari sini. Jadi tinggal disesuaikan aja. Nah, berlaku juga buat yang X1 ini gitu. Buat nyari X1 sama kayak tadi. Cuma bedanya ya karena ini udah tahu X2-nya berapa, udah tahu X3-nya berapa, nanti kita tinggal langsung dapat X1-nya berapa. Udah selesai itu buat tugasnya gitu. Artinya gini, kalau misalnya kalian nanti didapat hasilnya itu bukan kayak gini nih, bukan X1-nya itu 0,2, X2-nya itu bukan 0,4, dan X3-nya itu bukan 0,8, maka ada yang kurang tepat nih di operasi atau di rumus Excel yang kalian buat gitu. Nah, outputnya tolong ini ngeling semua ya. Artinya ketika kalian ketika kalian rubah input, maka yang kerubah itu yang langsung, kalian langsung dapat hasilnya gitu. Jadi nggak usah ngerubah apa-apa lagi di sini gitu. Nah, itu outputnya. Kenapa? Karena nanti kalian UAS pasti pakai template kalian masing-masing gitu. Jadi usahakan sendiri dan usahakan ngeling semua gitu. Jadi yang dirubah itu inputnya aja gitu. Nanti setelah dapat input baru dapat outputnya berapa. Oke, itu buat Dolittle. Nah, eh, artinya gini. Nanti kalau misalkan kalian emang ada masalah ini kenapa nggak hasilnya nggak sama gitu ya, nanti kalian coba chat aja di grup atau nggak PC aja ke aku. Oke, nuhun semuanya.